Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kasih Tuhan bersama kita. Anak-anakku peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2021. Berikut akan kami sampaikan kejuaraan untuk cabang seni menyanyi solo. Berita acara pemenang lomba FLS 2N SMP tingkat Kota Kediri tahun 2021 cabang menyanyi solo. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Kediri dengan alamat Jalan Mayor Bismo 1012 Kecamatan Kota Kediri ditetapkan seleksi FLS 2N tingkat Kota Kediri dengan hasil sebagai berikut. Berikut kami sampaikan 3 peserta penampilan terbaik. Yang pertama, Faransita Ginela Kristi dari SMP Negeri 1 Kediri. Yang kedua, Safira Karunia dari SMP Negeri 4 Kediri. Yang ketiga, Remansa Mutika D dari SMP Negeri 8 Kediri. Keputusan dewan juri ini bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu. Kediri 27 Juli tahun 2021, juri 1 Adi Api, juri 2 Munti, juri 3 Ongki. Demikian pengumuman pemenang lomba FLS 2N Kota Kediri untuk cabang menyanyi solo. Berikutnya akan disampaikan sedikit paparan untuk lomba menyanyi solo dari perwakilan Dewan Juri. Kepada Mas Andi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk paparan nilai dan juga juaranya tadi sudah disampaikan Bapak Aryono. Kali ini saya mungkin akan menyikapi terkait mungkin apa yang bisa dilakukan juara 1, 2, 3 ini ketika nanti maju di tingkat provinsi. Informasinya juga sepertinya di akhir Juli ini sudah harus menyerahkan video karena keterbatasan waktu yang sedemikian mepet. Mungkin yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah pilihlah lagu yang paling tepat dengan warna suara. Jadi pemilihan lagu itu sangat krusial. Jadi kalau ada orang salah milih lagu itu bisa berakibat fatal. Itu yang pertama. Jadi pilihlah lagu yang kalian bisa explore lebih, bisa nyaman, cari di nada yang tepat. Itu masukan dari kita ketiga Dewan Juri. Tadi sudah sepakat membahas sedikit gambaran apa saja yang mungkin bisa dilakukan finalis ini di tingkat provinsi nantinya. Yang kedua adalah mungkin begini, untuk audio itu kan benar-benar real dari handphone. Ini masukan saya. Jadi mungkin coba cari alternatif audio handphone terbaik. Jadi ada Samsung, ada Huawei, ada Apple. Setiap handphone itu punya sensitivitas untuk menangkap audio yang berbeda-beda. Coba cari yang mana yang terbaik. Jadi kalau rekam video, kalau bisa jangan satu handphone, nanti coba handphone lainnya mungkin dari panitia mencari yang terbaik, yang ditangkap suaranya yang paling sensitif seperti apa. Karena jujur saja karena kita juga sifatnya audionya tidak boleh diedit ya. Nah itu salah satu poin penting. Karena ada salah satu peserta di Kota Kediri ini yang terindikasi mungkin sedikit melakukan edit audio dan menjadikan dia mungkin nggak bisa maju di tahap selanjutnya. Itu perlu digarisbawahi. Jadi memang harus benar-benar real tanpa edit, karena itu sudah menunjuk juknis nasional yang memang peraturannya seperti itu. Jadi audionya benar-benar murni. Nah mungkin bisa juga dipilih jarak yang tepat. Jadi antara misalkan yang nyanyi posisinya dengan handphonenya itu kalau bisa jaraknya jangan terlalu jauh.
karena kita nggak boleh ada editing audio di situ. Jadi kadang-kadang koreksinya itu ketika nada rendah. Ketika nada rendah itu kadang-kadang terasa sekali kalau kita nggak pakai headphone itu sedikit tidak terdengar. Jadi mungkin cari jarak di mana ketika bernyanyi di nada rendah dan nada tinggi itu nyaman gitu. Jadi hasil audionya bisa maksimal. Dan mungkin untuk komposisi video kita juga ada catatan. Jadi backgroundnya cari sebaik mungkin gitu. Jadi kalau bisa cari background yang sebaik mungkin, kostumnya sebaik mungkin, tingkat presisinya. Jadi kalau misalkan video itu kita harus benar-benar center, harus benar-benar ini kalau perlu backgroundnya mau ditambahin apa boleh, yang penting selama itu meningkatkan value dari peserta nyanyi FLS 2 nya di Kota Kediri khususnya. Jadi poin pertama, pemilihan lagu yang tepat itu kunci utamanya, karena jujur kita tahu nih ini suaranya enak, tapi ini sebenarnya lagunya nggak tepat buat dia. Jadi itu koreksi yang perlu diperhatikan. Kemudian mencoba alternatif dari banyak merek handphone untuk mencari audio terbaik. Kemudian secara visualisasi mulai dari kostum, background, kemudian posisi nyanyi yang tepat itu harus benar-benar diperhatikan. Ada juga tadi peserta yang mungkin juga masuk di 3 besar ini eye contact-nya ada yang kurang. Nah itu juga diperhatikan dari stereotipnya, eye contact-nya. Jadi banyak catatan, tapi dengan waktu yang mepet ini mudah-mudahan 3 gambaran itu tadi Pak terkait pemilihan lagu yang tepat, kemudian komposisi video kostumnya yang sebaik mungkin, sama coba mencari alternatif handphone terbaik untuk mendapatkan audio terbaik. Itu aja sih mungkin dari ketiga yang juri. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi yang telah memberikan gambaran persiapan untuk perwakilan lomba FLSN cabang seni nyanyi indah di tingkat provinsi. Kami berharap dengan waktu yang tersedia bisa memperbaiki penampilan sehingga kita bisa membawa kemenangan untuk Kota Kediri. Terima kasih untuk Mas Andi dan kawan-kawan. Selamat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semoga bersama kita. Anak-anakku peserta lomba FLS 2N cabang seni desain poster jenjang SMP yang berbahagia. Pada saat ini tiba saatnya untuk disampaikan pengumuman pemenang lomba desain poster tingkat SMP di tahun 2021. Saya akan membacakan berita acara pemenang. Berita acara pemenang lomba FLS 2N SMP tingkat Kota Kediri tahun 2021 seleksi desain poster. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dinas Pendidikan Kediri dengan alamat Jalan Mayor Bismo nomor 1012 Kediri, Kecamatan Kota Kediri, maka dapat ditetapkan seleksi pemenang FLS 2N tingkat Kota Kediri tahun 2021 sebagai berikut. Juara 1 Sherin Adi Dwi dari SMP Negeri 1 Kediri. Juara 2 Saka Aji Fausta SMP Negeri 2 Kediri. Juara 3 Muhammad Rifki SMP Negeri 3 Kediri. Keputusan Dewan Negeri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Kediri tanggal 27 Juli tahun 2021. Juri 1 Nathan, juri 2 Rifki, juri 3 Ega. Demikian anak-anak sekalian pengumuman pemenang seleksi desain poster FLS 2N jenjang SMP tahun 2021.
Selanjutnya berkenaan dengan persiapan kita untuk menuju seleksi tingkat provinsi kepada perwakilan Dewan Juri untuk memberikan paparan yang bisa disampaikan kepada para calon peserta seleksi tingkat provinsi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu nanti pasti teknis untuk pengambilan gambar. Saya harap nanti tidak di profil pengerjaan, tapi juga proses dari awal. Misalkan kamera itu menyorot dari belakang, boleh nanti kameranya bisa berjalan. Jadi ada kameramen yang khusus untuk mengambil gambar proses penciptaan. Jadi bukan di cropping, tapi prosesnya misalkan jalan, prosesnya bagaimana dari awal sampai akhir, gitu ya. Jadi tidak di cropping atau tidak awal hanya peserta, terus gambarnya atau bahasa tidak, tapi proses pengerjaannya dari 0 sampai finishing itu dikomunikasikan. Iya, jadi bisa jalan itu prosesnya di laptopnya atau komputernya di render, terus pengerjaan, jadi semuanya bisa. Ini yang mengerjakan adalah pesertanya tersebut. Begitu? Ada tambahan dari Ya, terima kasih. Berkaitan dengan desain poster, itu yang terpenting adalah bagaimana kita memunculkan originalitas dari karya tersebut sehingga nanti ke depan karya ini bisa menjadi karya yang terbaik. Lalu kemudian ketika berada di tingkat provinsi itu biasanya sudah bersaing dengan bukan hanya konsep awal atau dasar, tapi sudah ada teknik, di mana teknik tersebut bukan hanya kita cropping kasar, tapi di situ ada tracing juga, lalu juga ada sedikit modifikasi yang membuat bahwa karya tersebut itu karya-karya baru yang akhirnya nanti seperti beberapa tahun sebelumnya 2019 itu Kota Kediri sempat menduduki juara 3 di tingkat provinsi. Nah, itu pengalaman tersebut adalah pengalaman di mana itu harus kita kembangkan sehingga nanti karya-karya tersebut bisa maksimal di tingkat provinsi dan harapannya juga bisa keluar menjadi yang terbaik di tingkat provinsi Jawa Timur. Mungkin ada tambahan dari Bu Eka di sana. Saya yang menambahkan sedikit. Saya untuk teknik tipografinya di desain poster, teknik tipografinya jangan mengikuti yang ada di komputer. Seperti saya lebih baik untuk membuat sendiri di Photoshop maupun Corel, atau bisa juga download di Google tipografi yang cocok untuk desain yang dikerjakan itu. Jangan hanya yang ada di komputer sehingga tulisannya tidak sesuai dengan desain yang ada sekarang yang dikerjakan anak-anak itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Demikian anak-anak beberapa masukan yang telah disampaikan oleh Dewan Juri berkaitan dengan persiapan untuk meningkatkan kualitas karya kita dalam rangka menuju seleksi di tingkat provinsi. Akhirnya kami sampaikan selamat kepada pemenang, selamat mengikuti lomba di tingkat provinsi, semoga membawa kejayaan untuk Kota Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kasih Tuhan bersama kita. Amin. Anak-anakku peserta lomba FLS 2N Kota Kediri cabang seni gitar duet. Berikut akan kami sampaikan berita acara pemenang lomba FLS 2N Kota Kediri untuk gitar duet. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara pemenang lomba FLS 2N SMP tingkat Kota Kediri tahun 2021. Seleksi gitar duet. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa, tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri, Jalan Mayor Bismo 1012, Kecamatan Kota Kediri, dapat ditetapkan pemenang seleksi FLS 2N tingkat Kota Kediri tahun 2021 sebagai berikut. Juara 1, tim dari SMP Negeri 3 Kediri. Juara 2, tim dari SMP Pawiatan Bahasa 1 Kediri. Juara ketiga, tim dari SMP Negeri 1 Kediri. Keputusan Dewan Juri ini bersifat tingkat dan tidak dapat diganggu gugat. Kediri tanggal 27 Juli tahun 2021. Juri Bapak Bedos, juri kedua Bapak Itot, juri ketiga Bapak David. Demikian berita acara pemenang lomba FLS N2 Kota Kediri untuk cabang gitar duet. Selanjutnya kepada Dewan Juri kami mohon masukan untuk mempersiapkan anak-anak menuju seleksi tingkat provinsi sehingga anak-anak bisa membawa hasil yang sebaik-baiknya bagi Kota Kediri. Kepada Pak Bedos kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudara kita semua, anak-anakku yang terima kasih. Tadi kami bertiga menilai cukup sulit ya, karena pesannya cukup ketat. Untuk pesan kami, catatan kami untuk juara 1 khususnya yang akan menuju ke 123, oke. 123 untuk maju ke provinsi. Satu adalah dari 123 tadi yang kami mulai semuanya sudah oke, cuma rata-rata mungkin kesiapan untuk kalau di kita atau di musik ada namanya clustering atau kalau membawakan alat melodi itu yang ada beberapa yang kurang sempurna ya. Nah ini tolong diperbaiki. Terus ada beberapa tadi posisi gitarnya atau posisi mulutnya terlalu salah khususnya untuk juara 1 ya. Nanti bisa diperbaiki. Terus untuk background rata-rata sudah ada representatif. Terus yang paling penting adalah jangan sampai diedit suaranya. Tapi pada waktu penyampaian di bidang yang lain itu penting sekali memang di hardware atau peralatan rekam itu yang cukup menentukan juga kualitas suara, angle-nya dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan kalau akan digunakan itu. Artinya perlu diperhatikan teknik perekamannya lebih bagus lagi supaya nada yang terdengar besar. Tapi tadi kita lihat koreksi cukup bagus. Cuma nanti kalau kita disempurnakan harus teknik perekamannya harus lebih diperhatikan. Selanjutnya untuk yang babak provinsi, ya, biasanya mohon untuk melihat lagu daerah atau
biasanya nanti ada keterangan kok daerah, ada ruangan kok daerah, tapi lagu daerah. Mereka nanti mungkin bisa daerah Jawa Timuran, mungkin Banyuwangi atau Madura, mungkin barangkali apa namanya dari Kediri, Mataram dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah untuk aransemennya harus di kekuatan idiom etnisnya harus kuat, karena itu menjadi karakter komposisi ya, untuk karakter kedaerahannya harus menonjol. Misalkan seperti itu ini dari saya banyak. Terima kasih waktunya. Saya sedikit menambahkan untuk pelatih kepada detail menyimak untuk perbannya, karena saya tadi juga ketika mendengarkan mendengar banyak kecalonan lokasi yang ada yang bisa dilakukan, ada yang itu memang berhasil. Kemudian terkhusus juga untuk 2 lebih diperhatikan untuk beberapa argumentasi kesempatan itu tolong dimaksimalkan. Kemudian 2002 lebih berani untuk memainkan melodi yang ada di situ, ada diberikan kebebasan beberapa bar itu. Jadi manfaatkan, kreasikan untuk 23 ya lebih kita lagi untuk pelatihnya ya, menyimak ketika anak hidupnya itu memainkan per dua. Itu dari saya sebenarnya untuk selanjutnya kita sebenarnya. Terima kasih pada Bapak Ibu Dewan Juri yang telah memberikan masukan. Semoga masukan yang disampaikan oleh Dewan Juri bisa meningkatkan produk karya anak-anak untuk menuju ke jenjang seleksi di tingkat provinsi. Pada anak-anak yang menang kami sampaikan selamat, dan pada anak-anak yang belum memperoleh kemenangan tetap semangat bahwa kemenangan akan sampai juga ke hadapan kita. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kasih sayang bersama kita. Amin. Anak-anakku peserta FRS 2N cabang seni tari yang berbahagia, berikut akan kami bacakan pengumuman pemenang untuk lomba FRS SMP tingkat Kota Kediri di tahun 2021. Berikut akan kami bacakan berita acara pemenang. Berita acara pemenang lomba FRS 2N SMP tingkat Kota Kediri tahun 2021. Seleksi kreativitas seni tari. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Juli tahun 2021, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Kediri, Jalan Mayor Bismo nomor 1012, Kecamatan Kota Kediri, maka dapat ditetapkan pemenang seleksi FRS 2N tingkat Kota Kediri tahun 2021 sebagai berikut. Juara 1, nama tari Tatap Tetep Tutup, asal SMP Negeri 1 Kediri. Juara 2, nama tari Gumbergan, asal SMP Negeri 3 Kediri. Juara 3, nama tari Abdi Praya,
asal SMP Pawiatan Daha 1 Kediri. Keputusan Dewan Juri ini bersifat terikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Kediri 28 Juli 2021, Juri 1 Jaruni, Juri 2 Henry, Juri 3 Budia. Demikian pembacaan berita acara pemenang Lomba FLS 2N Cabang Seni Tari di tahun 2021. Kepada anak-anak yang menjadi pemenang, atas nama dinas, atas nama pribadi, saya sampaikan selamat dan terus berkarya untuk menuju seleksi di tingkat provinsi. Kemudian untuk anak-anak yang belum memperoleh kemenangan, tetap berbesar hati karena kemenangan tinggal menunggu waktu. Selanjutnya kepada Dewan Juri, kami mohon untuk bisa memberikan paparan berkaitan dengan Lomba FLS 2N Tari pada tahun 2021. Waktu kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai dan juga sudah mempunyai pilihan juara yang nanti akan dikirim ke tingkat provinsi, yaitu untuk FLS 2N tingkat SMP sebidang kreativitas seni tari. Selamat untuk semua peserta. Jadi kenapa selamat untuk semua peserta? Dengan sudah bisa menyelip ini, artinya sudah ada kemauan untuk meningkatkan kemauan untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang seni tari, baik dari gurunya, baik dari lembaga sekolahnya maupun dari anak-anaknya. Karena kalau tanpa dukungan semuanya, apalagi sekarang ini dalam mobil virtual, ya itu tentunya tidak akan bisa dilaksanakan. Ya. Terus untuk hari ini yang sudah memperoleh kejuaraan yang mau dikirim ke tingkat provinsi Jawa Timur, yaitu juara 1, juara 2, juara 3, mungkin bisa diberikan masukan. Intinya untuk yang terpilih, alhamdulillah untuk secara kekuatan penarian ketiga-tiganya dari SMP 1, SMP 3 dan SMP Pawiatan Daha 1, jadi kepenariannya sudah dapat semua. Karena bahkan nanti kalau mau bikin ke tingkat provinsi tanggal 31 ya, nah 31 ini udah, kalau namanya kekuatan penari itu udah nggak bisa didadak, jadi sudah harus melekat gitu. Terus untuk yang dari juara 3 dari SMP Pawiatan ya, SMP Pawiatan Daha 1 itu konsep, jadi di sini tadi untuk ketiga-tiganya baik konsep gara, kreativitas gara, kekuatan penarian semuanya terbaik. Cuma saya memberikan masukan untuk dari nomor peserta 2 yaitu dari SMP Boho, yaitu ini kalau memungkinkan di unsur musiknya tadi sangat dominan di musik diatonis kalau mungkin ya, kalau mau di pembinaan untuk yang kita provinsi. Jadi jangan 75% mendominasi dari instrumen yang ada, karena setidaknya kalau bisa itu lebih memunculkan unsur kedaerahan. Ya, jadi bagaimana bisa mengangkat dari mungkin musik-musik tradisi daerah, tapi tidak usah mengubah yang lain. Ya, yang lain konsepnya apa itu penariannya ya itu tidak usah diubah. Hanya tadi juga di set panggungnya ya, backgroundnya dirapikan. Kalau mungkin mau mau sore lagi, tapi kalau tidak ya udah itu untuk yang masukan untuk SMP Boho, termasuk juga deskripsinya. Kalau udah ke tingkat provinsi, mohon untuk deskripsi dikemas yang sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya sinopsis, lengkap, harus lengkap dari ide siapa yang penata tarinya, penata musiknya, penata busananya, termasuk untuk ide karakternya. Kalau iringannya itu bagaimana, iringannya itu notasi iringannya ya, terus penarinya, jangan kami kayak ide semuanya harus lengkap. Ya tadi hanya mohon maaf hanya sinopsis saja. Untuk yang evaluasi 1. Ya, saya lanjut ke evaluasi yang kedua untuk yang dari SMP berapa?
di situ menangkan pengamen ya tadi jangan dituliskan seorang karena penarinya kan tidak satu orang tapi yang 5 orang mungkin anak-anak pengamen masuk judulnya. Kalau mungkin judul itu jangan terlalu panjang, jadi kadang kata tertutup ya, mungkin diambil aja satu kata tetapi mewakili 3 kata. Mungkin ini kan tidak begitu kita karena hanya di sini ya kata tertutup mungkin menjadi kilo gosok atau apa atau menampilkan bahasa apa mungkin ya kan bahasa dayak diri yang mungkin kurang lebih itu dan saya tetap berharap dari tim yang dikirim dari dinas Kabupaten Dinas Kota Kediri ini bisa bersuara di provinsi ya, bersuara itu saya berharap bisa menang di sana. Semuanya adalah kembali kepada kesiapan kita masing-masing ya, terutama dari dinas Kabupaten Kediri yang sudah melaksanakan Kota Kediri yang sudah melaksanakan evaluasi atau lomba atau festival lomba tingkat Kota Kediri ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Terima kasih kurang lebihnya demikian. Kalau ada yang salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak sekalian pengumuman seleksi kreativitas seni tari tingkat SMP di tahun 2021. Akhir kata, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kasih Tuhan bersama kita. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, tiba saatnya kita akan mendengar pengumuman kejuaraan untuk lomba kreativitas musik tradisi dalam event FLS 2N tahun 2021. Kepada Dewan Juri kami persilakan untuk membaca berita acara. Berita acara pemenang lomba FLS 2N SMP tingkat Kota Kediri tahun 2021. Seleksi kreativitas musik tradisional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 bertempat di kantor dinas Kota Alam Jalan Maya Wismo, Kota Kediri, maka dapat ditetapkan pemenang seleksi FLS 2N tingkat Kota Kediri tahun 2021 sebagai berikut. Untuk juara 1 diraih dengan total nilai 935, diraih oleh peserta nomor 05 dari SMP 8 dengan judul karya Gondol Malik. Dengan total nilai 924 diraih oleh peserta nomor 02 sebagai juara 2 dengan judul karya Ibu dari SMP Pawiatan Dowo 1. Sebagai juara ketiga adalah nomor peserta 04 dengan total nilai 107 dengan karya judulnya Jujur dari SMP Negeri 2. Keputusan dengan juri ini berdasarkan dari sebagai gugat, juri 1 Koko Janarko, juri 2 Eko Kadiono, juri 3 Bambang SP. Semua dikatakan. Terima kasih. Demikian hasil pengamatan kami tentang musik tradisi. Matur nuwun. Anak-anak yang berbahagia, bahwa
persiapan kita untuk menuju seleksi tingkat provinsi relatif pendek. Untuk itu kami mohon berkenan dari Dewan Juri untuk memberikan paparan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kontestan dari Kota Kediri cabang musik tradisi. Kepada Bapak-Bapak menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan beberapa catatan untuk rekan-rekan akademik dan penangguh serta pembina untuk teman-teman dari SMP yang masuk di dalam nominasi kali ini. Untuk karya komposisi Boncolono Maring ini mohon kur awal itu diperjelas lafalnya termasuk istilah-istilah karena beberapa kur masih terdengar salah. Kemudian solo vokal putra itu juga perlu diperkuat soundtracknya. Kemudian juga solo vokal putra yang mengambil dari cuplikan-cuplikan dan yang belum bersih itu pun juga perlu ada dinamika yang digarap dan kecermatan di dalam menerapkan laras. Kemudian catatan agar tidak terjebak di dalam drama musikal atau sandiwara itu sebaiknya narasi perlu dikurangi atau bahkan dihilangkan. Jangan menggunakan bahasa verbal di dalam musik sebagai ilustrasi, kemudian ada narasi verbal. Jadi kalau bisa narasi itu dihilangkan, sebaiknya melaju agar tidak terjebak. Karena di dalam jurnis secara nasional itu tertera dan menjadi bahan penilaian utama. Kemudian untuk karya Kipu, catatan pertama adalah mohon balungan itu lebih repot lagi. Ada 3 balungan tadi, mungkin salah satu dari ketiga itu kurang hafal sehingga tujuannya tidak rempet. Itu akan mempengaruhi harmoni. Kemudian untuk motif kemanaan dengan paduan suara sudah cukup bagus, tetapi mohon dipertebal. Yang saya maksud adalah dipertebal paduan suaranya, karena saya lihat masing-masing personal vokalnya sudah cukup bagus untuk menampilkan paduan suara, bukan unisono tapi paduan suara. Kemudian motif jaranan yang kemudian ada vokal TKT di mana, ini mohon dikoreksi lagi terutama untuk akademik. Bagaimana dengan cakupan TKT di mana relevansinya dengan judul atau tema yang diangkat di dalam Kipu, karena itu nanti akan mempengaruhi orisinal dan kreativitas. Secara total komposisi Kipu bagus, tetapi kalau model-model atau motif-motif bagiannya ada yang sangat kurang relevan dengan judul, itu nanti akan sangat mengganggu. Kemudian untuk memperkuat dinamika itu sebaiknya ketika ada vokal dengan ajaan, semacam ajaan ayo siopo, itu maka perlu ada model-model tambahan yang lebih sigap dan dinamis sehingga aksen ayo siopo itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian untuk karya judul, ini sebuah awalan yang menarik, yaitu kombinasi motif bonangan sangat bagus. Catatan yang paling penting adalah bagaimana mengurangi motif-motif jaranan yang sangat dominan di sana.
Ini nanti akan mempengaruhi harmoni dan dinamika, terutama dinamika, kemudian kreativitas. Artinya gerakan kempul dengan gongsuan dan sebagainya itu bisa diperkaya dengan motif-motif nada. Jadi teknik tujuannya dari motif-motif nada, 4 kempul, 1 gong, 3 kempul, 1 gong, atau 2 kempul, 1 gong. Tapi bisa dengan motif-motif nada atau model-model staccato. Kemudian motif jaranan senggakan. Ini senggakannya kurang harmoni dengan beat nada yang ada di dalam gonangan maupun kumpulan. Kemudian tabuhan balungan yang menggunakan alat logam itu melagu, itu saya pikir perlu ada pengembangan yang lebih bagus, karena suasana itu kurang dapat dicapai, apalagi setelah itu dilanjutkan dengan vokal dengan layar yang sama. Ini akan mempengaruhi dinamika pertunjukannya, juga dinamika musikal yang ingin dicapai di dalam struktur dramatik dan narratif yang ingin diungkapkan di dalam karya komposisi jujur. Mohon titilan sempulnya dikoreksi lagi. Titilan sempul yang digunakan dikoreksi lagi agar bila Anda menggunakan titilan sempul yang pas, maka Anda menggunakan salah gumun, menggunakan kepil, itu akan dapat tercapai harmoninya. Jadi misalnya kalau pitu dengan papat atau pitu dengan limo, itu akan tercapai. Jadi salah gumun dan tempilnya tercapai. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah untuk ending. Ending, jika penjenengan sudah menggunakan pi, itu berarti sudah rasanya rasa berubah sampai. Itu adalah struktur patet. Ya. Struktur patet. Nah, ini struktur patet ini adalah untuk ketiga peserta, untuk ketiga nomor tadi. Tolong dipertimbangkan lagi. Jadi kalau sudah menggunakan pi atau itu jangan bermain lagi di titilaras G kalau itu untuk klimaks. Ya. Jadi itu akan tidak tercapai, akan menjadi anti klimaks dan menurun. Ini terutama untuk karya jujur. Jadi agak hati-hati menggunakan laras velg, mulai laras G sampai itu digunakan semua, itu akan menjadi terasa datar. Uang ngarani secara gampangannya menutup. Akhirnya seperti itu. Jadi dinamika lipat dan anti-klimaks tidak bakalan tercapai. Kalau dipahami karena karya pendidikan ini menggunakan judul dan temanya. Kemudian hampir endingnya. Ketika menggunakan kepul model alat-alatan, ini tolong vokal, kualitas vokalnya diperbaiki, ketegasan titilaras atau soleknya perlu diperbaiki. Tapi kan itu PR untuk teman-teman yang di karya komposisi berjudul jujur. Untuk catatan ketiganya antara Ibu, jujur dan Gondolono itu adalah bagaimana Anda menyusun dinamika. Itu tetap menggunakan struktur patet sehingga dinamika itu akan tercapai dengan baik. Sehingga pendengaran itu tadi mempesona, nges, ya, klimaks dan anti-klimaksnya bakalan tercapai. Karena itu akan mempengaruhi situasi dan kondisi serta suasana yang tidak dibangun di dalam struktur komposisi musik. Tapi itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Demikian, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Dewan Juri berkenaan dengan persiapan menuju seleksi tingkat provinsi untuk cabang seni musik tradisi.
Kami berharap paparan dari Dewan Juri itu menjadi perhatian kita semua, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas produksi untuk cabang seni musik tradisi dari Kota Kediri. Terima kasih kepada Dewan Juri dan juga anak-anak sekalian yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional di tahun 2021. Sukses untuk Kota Kediri, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.